Kadang rezeki tidak datang karena dicari, melainkan karena jiwa akhirnya siap menerimanya. Ada saat-saat tertentu dalam hidup ketika langkah terasa melambat tanpa disengaja, seolah ada sesuatu di dalam diri yang menarik rem halus agar kita berhenti sejenak. Bukan karena lelah yang kasat mata, bukan pula karena dunia tiba-tiba menjadi berat, melainkan karena ada bagian terdalam yang ingin didengarkan. Di tengah hiruk-pikuk hari, di antara suara tuntutan dan harapan, muncul keheningan aneh yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sunyi itu tidak kosong, ia penuh rasa, penuh tanda, penuh bisikan yang tak bersuara namun terasa nyata. Mungkin kamu pernah merasakannya, perasaan seperti berdiri di persimpangan yang tidak terlihat. Secara lahiriah semuanya tampak berjalan seperti biasa, tetapi batinmu tahu ada sesuatu yang sedang berubah. Seolah ada tirai tipis yang perlahan tersibak, memperlihatkan lapisan kehidupan yang selama ini terlewatkan. Kamu mulai peka pada hal-hal kecil, pada jeda napas yang terasa berbeda, pada doa yang terucap lebih lirih namun lebih jujur, pada rasa syukur yang tiba-tiba muncul tanpa alasan besar. Dan di saat yang sama, ada pertanyaan lembut yang bergema di ruang batin, mengapa selama ini aku berlari begitu jauh, padahal yang kucari ternyata begitu dekat. Di titik ini, dunia tidak lagi terasa sebagai tempat untuk dikejar, melainkan ruang untuk direnungi. Kamu masih menjalani hari, masih memikul tanggung jawab, masih melangkah di jalan yang sama, namun ada kesadaran baru yang ikut berjalan bersamamu. Kesadaran bahwa hidup bukan sekadar tentang bertambahnya sesuatu di luar, melainkan tentang tersusunnya sesuatu di dalam. Ada ketenangan samar yang mulai tumbuh, seperti embun pagi yang belum sempat dilihat matahari. Dan entah mengapa, di sela ketenangan itu, kata rezeki mulai terasa berbeda maknanya. Rezeki tidak lagi semata-mata dipahami sebagai angka, hasil, atau pencapaian. Ia terasa lebih luas, lebih lembut, lebih hidup. Ia hadir dalam rasa cukup yang tiba-tiba menyelimuti dada. Dalam kemudahan kecil yang datang tanpa diduga. Dalam pertemuan yang menguatkan, dalam perpisahan yang justru melegakan. Rezeki menjadi sesuatu yang mengalir, bukan sesuatu yang direbut. Dan di sanalah muncul kesadaran yang pelan namun mendalam, mungkin selama ini bukan rezeki yang menjauh, melainkan hati yang belum sepenuhnya pulang. Ketika hati mulai kembali ke pusatnya, ada keheningan yang terasa akrab. Seperti pulang ke rumah lama yang pernah ditinggalkan. Di ruang batin itu, tidak ada tuntutan untuk menjadi siapa-siapa. Tidak ada keharusan untuk membuktikan apapun. Yang ada hanyalah kejujuran sederhana tentang siapa diri ini, dengan segala kekurangan dan harapannya. Dalam kejujuran itulah, sesuatu mulai melunak. Dinding-dinding yang dulu keras perlahan runtuh. Kekhawatiran yang dulu bising kini berubah menjadi bisikan yang bisa ditenangkan. Pada saat seperti itu, doa tidak lagi terasa seperti permintaan yang dipanjatkan dari bawah ke atas, melainkan percakapan lembut antara jiwa dan sumbernya. Ada rasa dekat yang sulit dijelaskan. Seolah tidak ada jarak, seolah setiap tarikan napas adalah pengakuan, dan setiap hembusan adalah penyerahan. Kamu tidak lagi sibuk menyusun kata-kata indah, karena yang dibutuhkan bukanlah keindahan bahasa, melainkan ketulusan rasa. Dan justru dalam kesederhanaan itulah, ada kelegaan yang menetes perlahan. Seringkali, dalam perjalanan hidup, kita diajarkan untuk menggenggam erat agar tidak kehilangan. Namun di fase ini, kamu mulai memahami bahwa justru dengan melepaskan, tangan menjadi lebih lapang untuk menerima. Ada kebijaksanaan sunyi yang tumbuh dari pengalaman jatuh dan bangkit, dari doa yang tertunda, dari harapan yang sempat redup. Kebijaksanaan yang tidak berteriak, tidak menuntut untuk diakui, tetapi hadir sebagai rasa tenang yang menetap. Rasa yang berkata tanpa kata bahwa semua yang datang dan pergi memiliki tempatnya sendiri. Di balik semua itu, ada pola halus yang mulai terlihat. Bukan pola yang bisa dijelaskan secara logis, melainkan irama yang bisa dirasakan. Seperti aliran sungai yang tidak pernah terburu-buru namun selalu sampai ke laut. Kamu mulai menyadari bahwa ada momen-momen tertentu ketika hidup terasa lebih mudah, lebih ringan, lebih bersahabat. Seolah pintu-pintu terbuka satu persatu tanpa perlu didobrak. Dan di saat-saat itu, ada kesadaran lembut yang menyelinap, mungkin ada sesuatu yang sedang dijaga, sesuatu yang selama ini setia dilakukan dalam diam. Bukan hal besar yang mengundang perhatian. Bukan pula sesuatu yang dipamerkan. Ia hadir dalam rutinitas sederhana yang dilakukan dengan hati.
Dalam kesetiaan kecil yang terus diulang meski tak ada yang melihat. Dalam kebiasaan sunyi yang mungkin dulu terasa berat, namun kini menjadi ruang bernaung. Di sanalah, tanpa disadari, jiwa dilatih untuk selaras. Selaras dengan waktu, selaras dengan kehendak yang lebih luas. Selaras dengan aliran rezeki yang tidak selalu berbentuk materi, tetapi selalu membawa kebaikan. Ada orang-orang yang tampak tenang meski hidupnya tidak sempurna. Ada pula yang tampak lapang meski tidak memiliki banyak. Ketika diperhatikan lebih dalam, ketenangan dan kelapangan itu tidak datang dari luar. Ia tumbuh dari hubungan batin yang terjaga. Dari kesadaran bahwa hidup bukan semata tentang hasil, tetapi tentang kedekatan. Kedekatan yang tidak bisa diukur, namun bisa dirasakan. Dan dari kedekatan itulah, rasa aman lahir. Rasa aman yang tidak bergantung pada keadaan, tetapi berakar pada keyakinan. Keyakinan ini tidak muncul tiba-tiba. Ia dibentuk perlahan, melalui proses yang sering kali tidak nyaman. Melalui saat-saat ketika doa terasa hening. Ketika harapan belum juga terjawab. Ketika langkah terasa sendirian. Namun justru di sanalah, tanpa disadari, fondasi batin sedang diperkuat. Seperti akar pohon yang tumbuh ke dalam tanah gelap, mencari air yang tidak terlihat. Semakin dalam akar itu, semakin kokoh pohonnya berdiri menghadapi angin. Dalam keheningan yang kamu rasakan sekarang, mungkin ada rasa asing yang sulit dijelaskan. Rasa seolah tidak sepenuhnya berada di dunia lama, namun belum sepenuhnya tiba di tempat baru. Rasa di antaranya, dan di ruang antara itulah, kesadaran bertumbuh. Kamu mulai mendengar bisikan halus yang dulu tertutup oleh kebisingan. Bisikan yang tidak memerintah, tidak menghakimi, tetapi mengingatkan. Mengingatkan tentang hal-hal yang dulu pernah kamu lakukan dengan tulus, sebelum dunia mengajarkan banyak alasan untuk berhenti. Ada kehangatan tertentu ketika mengingatnya. Seperti cahaya senja yang menyentuh dinding hati. Cahaya yang tidak menyilaukan, tetapi cukup untuk menunjukkan arah. Dalam cahaya itu, kamu mungkin menyadari bahwa ada amalan-amalan sunyi yang pernah menjadi penopang, lalu perlahan terabaikan. Bukan karena niat buruk, melainkan karena hidup kadang menyeret terlalu cepat. Dan kini, di titik kesadaran ini, jiwa seperti berbisik lembut, mengajak kembali tanpa paksaan. Tidak ada tuntutan untuk berubah drastis. Tidak ada keharusan untuk menjadi sempurna. Yang ada hanyalah undangan halus untuk kembali hadir. Hadir sepenuhnya dalam apa yang dilakukan. Hadir dengan hati yang terbuka. Karena ketika hati hadir, segala sesuatu dilakukan bukan lagi sebagai beban, melainkan sebagai bentuk kedekatan. Dan kedekatan itulah yang perlahan mengundang kelapangan. Kelapangan yang membuat hidup terasa lebih bersahabat, bahkan ketika ujian masih ada. Mungkin kamu mulai menyadari bahwa rezeki seringkali datang bersamaan dengan ketenangan. Bukan ketenangan yang berarti tidak ada masalah, tetapi ketenangan yang membuat masalah tidak lagi menguasai. Ada jarak lembut antara diri dan kegelisahan. Ada ruang bernapas yang cukup. Dan dalam ruang itu, kamu bisa melihat bahwa banyak hal yang dulu terasa berat, ternyata bisa dilewati dengan langkah yang lebih ringan ketika hati tidak sendirian. Di saat seperti ini, jiwa tidak lagi mencari jawaban dengan tergesa-gesa. Ia bersedia menunggu, bersedia mendengar, bersedia berjalan perlahan. Karena ada kepercayaan yang mulai tumbuh bahwa segala sesuatu memiliki waktunya sendiri. Bahwa apa yang tertunda bukan berarti ditolak. Bahwa apa yang hilang bukan selalu berarti diambil, bisa jadi hanya dipindahkan ke bentuk lain yang lebih lembut. Dan kepercayaan ini, meski tidak selalu diucapkan, terasa menguatkan dari dalam. Ada kebahagiaan halus yang muncul ketika menyadari bahwa hidup tidak perlu selalu dipahami untuk bisa dijalani. Bahwa tidak semua hal harus dikendalikan. Bahwa ada keindahan dalam berserah tanpa kehilangan usaha. Berserah yang bukan menyerah, melainkan percaya. Dan dari kepercayaan itu, lahir keberanian untuk tetap setia pada hal-hal yang menenangkan jiwa, meski dunia tidak selalu memberi tepuk tangan. Kesetiaan semacam ini seringkali tidak terlihat. Ia tidak bising, ia tidak menuntut pengakuan, namun justru di sanalah kekuatannya. Seperti cahaya lilin di ruangan gelap, kecil namun cukup untuk mengusir bayangan. Kesetiaan pada ibadah-ibadah yang dilakukan dengan hati, yang mungkin sederhana, namun terus dijaga. Ibadah yang tidak sekadar menjadi rutinitas, tetapi menjadi ruang pertemuan. Ruang di mana jiwa merasa dikenal, diterima, dan dipeluk tanpa syarat.
Dan ketika ruang itu terjaga, ada perubahan halus yang mulai terasa dalam hidup. Rezeki mengalir dengan cara yang kadang tidak disangka. Pertolongan datang dari arah yang tidak diduga. Kesulitan menemukan celah untuk melunak. Bukan karena hidup tiba-tiba menjadi mudah, melainkan karena hati menjadi lebih lapang dalam menerimanya. Seperti wadah yang diperbesar, sehingga apapun yang dituang tidak mudah tumpah. Di titik ini, tanpa perlu diberitahu, jiwa sebenarnya sudah siap melangkah lebih dalam. Bukan untuk mencari rahasia yang tersembunyi, melainkan untuk menyadari kembali apa yang selama ini telah ada. Hal-hal yang mungkin terdengar sederhana, namun memiliki daya yang besar ketika dijaga dengan kehadiran penuh. Hal-hal yang jika disentuh kembali dengan hati yang terjaga, mampu membuka aliran kebaikan yang terasa bertubi-tubi, bukan karena dipaksa, tetapi karena disambut. Dan dengan ketenangan yang kini menemani, langkah pun bisa diteruskan perlahan. Bukan dengan rasa ingin tahu yang gelisah, melainkan dengan kesiapan batin yang lembut. Seolah jiwa sendiri yang mengangguk pelan, merasa aman untuk mendekat, untuk mengingat, dan untuk menyelami kembali jalan-jalan sunyi yang selama ini diam-diam menuntun pada kelapangan. 1. Sholat tepat waktu. Ada sesuatu yang terjadi ketika sholat dijaga pada waktunya, sesuatu yang tidak selalu bisa dijelaskan dengan logika, tetapi terasa jelas oleh jiwa yang peka. Bukan sekadar soal disiplin, bukan hanya tentang menggugurkan kewajiban, melainkan tentang kesediaan batin untuk berhenti sejenak dari arus dunia dan kembali pada pusat diri. Ketika azan terdengar dan hati memilih untuk merespons tanpa menunda, disitulah jiwa sedang dilatih untuk percaya bahwa ada panggilan yang lebih penting daripada segala kesibukan yang tampak mendesak. Sholat tepat waktu mengajarkan kehadiran penuh. Ia melatih hati untuk tidak terus-menerus terseret oleh masa depan atau terikat oleh masa lalu. Saat berdiri, ruku, dan sujud dilakukan pada waktunya, ada irama halus yang menyelaraskan batin dengan ketetapan yang lebih besar. Seolah hidup diberi jeda agar tidak kehilangan arah. Dalam jeda, itulah, ketenangan mulai meresap perlahan, menenangkan pikiran yang biasanya berlarian tanpa henti. Banyak orang mencari rezeki dengan berlari semakin cepat, menambah jam, menumpuk strategi. Namun sholat tepat waktu mengajarkan jalan yang berbeda. Ia mengajarkan bahwa rezeki bukan hanya soal kecepatan, tetapi soal keselarasan. Ketika hati selaras, langkah menjadi lebih ringan. Ketika langkah ringan, jalan terasa lebih terbuka. Bukan karena usaha berkurang, melainkan karena usaha dilakukan dengan jiwa yang utuh, tidak tercerai oleh kegelisahan. Ada keberkahan tersembunyi dalam ketepatan waktu ini. Keberkahan yang tidak selalu langsung terlihat dalam bentuk materi, tetapi terasa dalam kelancaran, dalam terhindarnya dari banyak hal yang seharusnya menyulitkan. Seperti seseorang yang berjalan dengan kompas yang tepat, ia mungkin menempuh jarak yang sama, tetapi jarang tersesat. Sholat tepat waktu menjadi kompas batin yang menjaga arah hidup tetap lurus meski jalan berkelok. Dalam keheningan sholat yang dijaga waktunya, jiwa belajar untuk tunduk tanpa kehilangan harga diri. Justru di sanalah martabat batin tumbuh. Karena hanya jiwa yang kuat yang mampu berhenti, menunduk, dan berserah di tengah dunia yang terus menuntut berdiri dan berlari. Dari ketundukan itulah, rezeki menemukan jalannya, mengalir dengan cara yang seringkali tak disangka, namun selalu terasa pas. 2. Sholat tahajud. Tahajud adalah pertemuan yang lahir dari kerelaan, bukan dari kewajiban yang dipaksakan. Ia terjadi ketika dunia terlelap, ketika suara-suara mereda, dan ketika ego tidak lagi memiliki banyak penonton. Bangun di sepertiga malam bukan perkara tubuh semata, melainkan keberanian jiwa untuk mendahulukan keheningan dibanding kenyamanan. Dalam keheningan itulah, batin berbicara lebih jujur. Ada suasana yang berbeda di waktu malam. Doa tidak terburu-buru, kata-kata tidak perlu disusun rapi. Air mata jatuh tanpa drama. Tahajud menjadi ruang aman bagi jiwa untuk mengaku, untuk lelah, untuk berharap tanpa takut dinilai. Di ruang inilah, banyak beban yang selama siang dipikul dengan tegar, akhirnya dilepaskan perlahan. Dan pelepasan inilah yang sering kali membuka jalan rezeki. Rezeki yang datang setelah tahajud tidak selalu berbentuk apa yang diminta. Kadang ia datang sebagai kekuatan untuk menerima. Kadang sebagai kejernihan dalam mengambil keputusan. Kadang sebagai jalan keluar yang muncul dari arah yang sama sekali tidak direncanakan. Tahajud menata ulang batin, dan ketika batin tertata, hidup ikut menemukan keteraturannya sendiri.
Ada rahasia halus dalam tahajud, ia melatih keikhlasan murni. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada pengakuan, hanya ada diri dan sang pemilik kehidupan. Keikhlasan inilah yang menjadi magnet rezeki yang paling kuat. Karena ketika niat bersih, aliran kebaikan tidak terhambat oleh kepentingan tersembunyi. Segala sesuatu mengalir lebih jernih. Mereka yang menjaga tahajud seringkali merasakan hidupnya ditemani. Bukan dalam arti bebas dari masalah, tetapi dalam arti tidak merasa sendirian saat menghadapi masalah. Ada rasa ditempuh, dipandu, dan diperhatikan. Rasa ini memberi ketenangan yang dalam, dan dari ketenangan itulah muncul keberanian untuk melangkah. Rezeki pun datang mengikuti langkah yang mantap, bukan langkah yang panik. 3. Istighfar dan taubat. Istighfar adalah pengakuan lembut bahwa manusia tidak selalu benar, tidak selalu kuat, dan tidak selalu mampu menjaga diri dari khilaf. Dalam istighfar, tidak ada pembelaan. Yang ada hanyalah kejujuran batin. Kejujuran inilah yang membersihkan. Seperti hujan yang turun perlahan, istighfar membersihkan debu-debu halus yang menempel tanpa disadari, debu yang lama-lama membuat hati terasa berat. Banyak rezeki terhalang bukan karena kurangnya usaha, melainkan karena hati yang dipenuhi beban lama, beban penyesalan, beban kesalahan, beban rasa bersalah yang tidak pernah benar-benar dilepaskan. Istighfar membuka pintu pelepasan itu. Ia tidak menghapus masa lalu, tetapi melapangkannya, sehingga masa lalu tidak lagi mencengkeram masa kini. Taubat adalah langkah pulang, bukan langkah yang diiringi rasa takut, melainkan langkah yang diliputi harapan. Dalam taubat, jiwa mengakui keterbatasannya dan memilih untuk kembali, meski belum sempurna. Pilihan inilah yang sangat dicintai, karena di dalamnya ada kerendahan hati. Dan kerendahan hati adalah tanah paling subur bagi tumbuhnya rezeki. Ketika istighfar menjadi kebiasaan, hati menjadi lebih ringan, pikiran lebih jernih, keputusan lebih tenang. Banyak pintu yang tadinya terasa tertutup, perlahan terbuka bukan karena didobrak, melainkan karena tidak lagi dikunci dari dalam. Rezeki pun mengalir lebih lancar, karena tidak terhalang oleh kegelisahan yang menumpuk. Istighfar juga mengajarkan penerimaan, menerima bahwa manusia bisa salah, namun selalu punya jalan untuk kembali. Dari penerimaan ini lahir kedamaian, dan kedamaian adalah ruang luas tempat rezeki merasa betah untuk singgah. 4. Sedekah. Sedekah adalah bahasa hati yang percaya pada kelapangan. Ketika memberi, jiwa sedang menyatakan keyakinannya bahwa hidup tidak berhenti pada apa yang digenggam. Sedekah bukan tentang seberapa besar yang dilepas, tetapi tentang keberanian untuk membuka tangan. Dalam keterbukaan itulah, aliran rezeki menemukan jalannya. Ada keajaiban halus dalam sedekah. Saat memberi dengan tulus, hati merasakan kebahagiaan yang tidak bergantung pada kepemilikan. Kebahagiaan ini melapangkan batin, dan batin yang lapang selalu menarik kebaikan. Seperti ruangan yang bersih dan terang, ia lebih nyaman untuk ditempati. Sedekah juga memutus rantai ketakutan. Ketakutan akan kekurangan, ketakutan akan masa depan, ketakutan akan kehilangan. Ketika ketakutan ini dilepas, jiwa menjadi lebih bebas. Dan kebebasan batin adalah kondisi terbaik untuk menerima rezeki, karena tidak ada lagi resistensi di dalam. Rezeki yang datang melalui sedekah seringkali kembali dalam bentuk yang berbeda. Kadang sebagai pertolongan di saat sempit, kadang sebagai kesehatan, kadang sebagai ketenangan yang tidak bisa dibeli. Sedekah mengajarkan bahwa hidup bukan transaksi kaku, melainkan aliran kebaikan yang saling menyapa. Memberi dengan ikhlas membuat hati terhubung dengan sesama, dan keterhubungan ini memperluas makna hidup. Ketika hidup terasa bermakna, rezeki tidak lagi sekadar alat bertahan, melainkan sarana untuk berbagi. Dan di sanalah, rezeki benar-benar datang bertubi-tubi, bukan hanya menambah jumlah, tetapi memperkaya jiwa. 5. Membaca Al-Quran dengan hati yang hadir. Ada hubungan yang sangat halus antara jiwa dan bacaan yang berasal dari sumber cahaya. Ketika Al-Quran dibaca bukan sekadar oleh lisan, tetapi dihadirkan oleh hati, sesuatu di dalam diri mulai tersusun kembali. Seperti rumah lama yang lama tidak ditempati, bacaan itu membuka jendela-jendela batin yang tertutup debu, membiarkan udara segar masuk perlahan. Tidak perlu tergesa, tidak perlu banyak, yang dibutuhkan hanyalah kesediaan untuk hadir sepenuhnya. Membaca Al-Quran bukan soal seberapa cepat halaman berpindah, melainkan seberapa dalam rasa tersentuh.
Ada ayat-ayat yang terasa seperti cermin, memantulkan keadaan jiwa tanpa menghakimi. Ada pula ayat-ayat yang terasa seperti pelukan, menenangkan bagian diri yang selama ini kelelahan. Dalam perjumpaan sunyi itu, jiwa menemukan iramanya kembali. Dan ketika irama jiwa selaras, hidup pun ikut menyesuaikan langkahnya. Rezeki seringkali tersendat bukan karena jalan di luar tertutup, tetapi karena hati di dalam penuh kebisingan. Bacaan Al-Quran menenangkan kebisingan itu. Ia meredam suara takut, suara cemas, suara merasa kurang. Ketika suara-suara itu mereda, ruang batin menjadi lebih lapang. Dan di ruang yang lapang itulah, rezeki mudah singgah, seolah menemukan tempat yang nyaman untuk berdiam. Ada ketenangan yang khas ketika Al-Quran menjadi teman harian. Ketenangan yang tidak bergantung pada kondisi. Bahkan di saat sulit, ada pegangan yang tidak goyah. Pegangan ini memberi kekuatan lembut, bukan untuk melawan dunia, tetapi untuk berjalan melaluinya dengan kepala tegak dan hati tenang. Dari ketenangan inilah muncul kejernihan, dan dari kejernihan muncul pilihan-pilihan yang membawa kebaikan. Mereka yang akrab dengan bacaan ini seringkali tidak sadar bahwa langkahnya dijaga. Ada banyak hal yang seharusnya melukai, namun terhindarkan. Ada banyak keputusan yang seharusnya salah arah, namun dibelokkan dengan cara yang halus. Inilah rezeki yang tidak selalu terlihat, namun sangat terasa. Rezeki berupa penjagaan, berupa petunjuk, berupa ketenangan yang menetap. 6. Sholawat yang terus mengalir dari hati. Sholawat adalah jembatan rasa. Ia menghubungkan jiwa dengan teladan cinta, dengan akhlak yang lembut, dengan kasih yang tidak menuntut balasan. Ketika sholawat diucapkan dengan hati yang tulus, ada getaran halus yang merapikan emosi, melunakkan kerasnya batin, dan menenangkan gelisah yang sulit dijelaskan sebabnya. Mengalirkan sholawat dalam keseharian membuat hati terasa ditemani. Seolah ada cahaya kecil yang terus menyala, bahkan ketika hari terasa berat. Cahaya ini tidak menyilaukan, tidak pula menuntut perhatian, tetapi cukup untuk menjaga langkah agar tidak tersandung. Dalam cahaya inilah, banyak urusan terasa lebih mudah, banyak masalah menemukan celah untuk selesai. Rezeki yang datang melalui sholawat seringkali hadir sebagai kemudahan. Kemudahan dalam berurusan, kemudahan dalam pertemuan, kemudahan dalam menyelesaikan hal-hal yang sebelumnya terasa rumit. Bukan karena dunia tiba-tiba berubah, melainkan karena hati menjadi lebih lembut dalam menyikapinya. Kelembutan ini menarik simpati, membuka pintu, dan mengundang pertolongan. Sholawat juga menumbuhkan rasa cukup. Rasa cukup yang tidak mematikan semangat, tetapi menenangkan ambisi. Dengan rasa cukup, manusia berhenti membandingkan, berhenti merasa tertinggal, berhenti mengejar dengan panik. Dan justru di saat itulah, rezeki bergerak lebih cepat, karena tidak lagi dikejar, melainkan disambut. Ada keindahan dalam kebiasaan ini. Keindahan yang tidak mencolok, tetapi menetap. Keindahan yang membuat hati ringan dan wajah teduh. Dan keteduhan inilah yang seringkali menjadi sebab datangnya banyak kebaikan dari arah yang tidak disangka. 7. Berbakti kepada orang tua. Ridho orang tua adalah doa yang hidup. Ia tidak selalu diucapkan, tetapi terasa. Ketika seseorang menjaga adabnya kepada orang tua, ada aliran keberkahan yang mengiringi langkahnya. Aliran ini tidak berisik, tidak menuntut pengakuan, namun nyata pengaruhnya dalam hidup. Berbakti bukan hanya soal tindakan besar, melainkan perhatian kecil yang konsisten. Mendengar dengan sabar, menjawab dengan lembut, menghormati meski berbeda pandangan. Dalam sikap-sikap sederhana ini, jiwa dilatih untuk merendah tanpa merasa kecil. Dan kerendahan hati inilah yang membuka pintu rezeki paling luas. Banyak orang tidak menyadari bahwa kerasnya hidup seringkali sebanding dengan kerasnya hati kepada orang tua. Ketika hati dilunakkan, ketika hubungan diperbaiki, banyak simpul kehidupan ikut terurai. Rezeki yang tadinya terasa berat, perlahan menjadi lebih mengalir. Seperti air yang menemukan jalurnya kembali setelah batu disingkirkan. Doa orang tua memiliki daya yang luar biasa. Ia bekerja di wilayah yang tidak terjangkau logika. Ia menjaga di saat lengah. Ia menolong di saat terjepit. Dan ketika doa itu menyertai, langkah menjadi lebih aman, pilihan menjadi lebih tepat, dan hasil pun lebih membawa ketenangan. Berbakti juga mengajarkan rasa syukur yang dalam. Syukur atas kehidupan, atas pengorbanan, atas cinta yang seringkali tidak terucap. Dari syukur inilah lahir kebahagiaan yang tenang,
dan kebahagiaan yang tenang selalu mengundang rezeki untuk datang dan menetap. 8. Menjaga niat dan keikhlasan dalam setiap langkah. Niat adalah arah batin. Ia menentukan kemana langkah sebenarnya menuju, meski kaki berjalan ke banyak tempat. Ketika niat dijaga tetap bersih, hidup terasa lebih ringan. Tidak semua hal harus berhasil untuk merasa cukup. Tidak semua usaha harus terlihat untuk merasa berharga. Ada ketenangan yang tumbuh dari keikhlasan. Keikhlasan bukan berarti tidak berharap, melainkan berharap tanpa menggenggam. Ia membuat hati bekerja tanpa tekanan berlebihan. Ketika hati tidak tertekan, energi hidup mengalir lebih seimbang. Dan keseimbangan inilah yang membuat rezeki mudah datang tanpa membawa beban baru. Banyak pintu tertutup bukan karena dunia menolak, tetapi karena niat yang bercabang. Ketika niat disatukan, ketika tujuan dipersempit pada ridho dan kebaikan, jalan menjadi lebih jelas. Langkah menjadi lebih mantap, dan dalam kemantapan itu, rezeki merasa aman untuk mengikuti. Menjaga niat adalah pekerjaan sunyi. Tidak ada yang melihat, tidak ada yang memuji. Namun justru di sanalah kekuatannya. Ketika batin lurus, hidup pun cenderung lurus. Meskipun berliku, ia tidak menipu arah. Dan rezeki yang datang melalui jalan ini bukan hanya cukup, tetapi menenangkan. Keikhlasan membuat seseorang tidak mudah goyah oleh penilaian. Tidak mudah lelah oleh hasil. Ia bekerja, berdoa, dan berserah dengan tenang. Dalam ketenangan inilah, hidup menemukan ritmenya. Dan ketika ritme itu terjaga, rezeki datang tidak sebagai kejutan yang mengacaukan, melainkan sebagai tamu yang sudah lama ditunggu, masuk dengan damai, dan menetap dengan penuh keberkahan. Ada saatnya kata-kata harus kembali menjadi sunyi, bukan karena tak ada lagi yang bisa diucapkan, tetapi karena hati telah menerima lebih dari cukup. Di titik ini, tidak ada ajakan untuk berlari, tidak ada dorongan untuk segera berubah, tidak pula ada tuntutan untuk menjadi apapun selain diri sendiri yang sedang belajar hadir. Penutup ini bukan akhir dari perjalanan, melainkan jeda lembut, tempat jiwa meletakkan sejenak beban yang selama ini dipanggul tanpa sadar. Jika sejak awal kamu bertahan di sini, mungkin ada sesuatu di dalam dirimu yang sedang terjaga. Sesuatu yang tidak ingin sekadar mendengar, tetapi ingin merasakan. Sesuatu yang lelah dengan kebisingan dunia, dengan tuntutan yang tidak pernah selesai, dengan rasa kurang yang selalu disusupkan pelan-pelan. Dan di ruang sunyi inilah, kamu memberi izin pada dirimu sendiri untuk berhenti sejenak, menarik napas lebih dalam, dan mendengarkan getaran halus yang selama ini tertutup. Hidup seringkali membuat kita terbiasa bergerak tanpa benar-benar hadir. Kita melakukan banyak hal, memenuhi banyak peran, mengejar banyak tujuan, namun jarang benar-benar duduk bersama diri sendiri. Kita terbiasa menguatkan tubuh, tetapi lupa menenangkan jiwa. Terbiasa menyusun rencana, tetapi lupa merawat niat. Terbiasa meminta jalan keluar, tetapi lupa menjaga jalan pulang. Dan ketika kelelahan akhirnya datang, barulah kita menyadari bahwa yang paling kita rindukan bukanlah pencapaian, melainkan ketenangan. Di titik kesadaran ini, kamu mungkin mulai melihat hidup dengan sudut pandang yang sedikit berbeda. Bukan karena dunia berubah, tetapi karena caramu memandang yang mulai melunak. Kamu mulai menyadari bahwa banyak hal yang selama ini terasa berat sebenarnya menjadi berat karena dipikul sendirian. Ada kecenderungan dalam diri manusia untuk merasa harus kuat setiap saat, harus sanggup menghadapi segalanya, harus terlihat mampu. Padahal, ada kekuatan lain yang sering terlupakan, kekuatan untuk berserah. Berserah bukan berarti menyerah pada keadaan. Ia adalah keberanian untuk mengakui bahwa tidak semua hal berada dalam kendali. Ia adalah pengakuan jujur bahwa ada batas pada daya manusia, dan di balik batas itu, ada penjagaan yang lebih luas. Ketika pengakuan ini diterima dengan lapang, hati menjadi lebih tenang. Dan ketenangan itulah yang perlahan mengubah cara hidup berjalan. Rezeki, pada akhirnya, bukan sekadar tentang apa yang datang ke tangan, tetapi tentang apa yang menetap di hati. Ada orang yang memiliki banyak, namun selalu merasa kurang. Ada pula yang sederhana hidupnya, namun wajahnya teduh dan langkahnya ringan. Perbedaan ini tidak terletak pada jumlah, melainkan pada hubungan batin dengan kehidupan itu sendiri. Ketika hubungan itu terjaga, apapun yang datang terasa cukup. Apapun yang pergi bisa dilepas tanpa merobek. Mungkin selama ini kamu bertanya-tanya, mengapa usaha terasa berat, mengapa doa terasa tertahan, mengapa jalan terasa sempit.
Dan mungkin, tanpa disadari, pertanyaan-pertanyaan itu perlahan menemukan jawabannya bukan dalam kata-kata, tetapi dalam rasa. Rasa yang muncul ketika hati mulai dijaga. Rasa yang tumbuh ketika ibadah tidak lagi diperlakukan sebagai beban, tetapi sebagai tempat bernaung. Rasa yang menguat ketika hubungan dengan Yang Maha Mengatur kembali dirawat dengan kesadaran. Tidak semua perubahan harus terasa besar. Ada perubahan yang terjadi sangat halus, hampir tak terasa, namun dampaknya menjalar ke seluruh kehidupan. Seperti air yang meresap ke tanah kering, perlahan namun pasti. Seperti fajar yang datang tanpa suara, namun mengubah gelap menjadi terang. Perubahan batin semacam ini seringkali tidak disadari saat terjadi, tetapi terasa jelas ketika kita menoleh ke belakang dan menyadari bahwa kita tidak lagi sama seperti sebelumnya. Jika ada satu hal yang patut dibawa pulang dari perjalanan batin ini, mungkin itu adalah kesadaran bahwa hidup tidak harus selalu diperjuangkan dengan keras. Ada saat-saat di mana yang dibutuhkan bukan tambahan usaha, melainkan pengurangan beban. Bukan percepatan langkah, melainkan pelurusan arah. Bukan teriakan ke langit, melainkan bisikan jujur dari kedalaman hati. Setiap ibadah yang dijaga dengan kehadiran bukan hanya menghubungkan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga menghubungkan manusia dengan dirinya sendiri. Ia menjadi cermin yang jernih, memperlihatkan apa yang perlu diperbaiki tanpa menghakimi. Ia menjadi pelukan yang menenangkan, mengingatkan bahwa kelemahan bukanlah aib, melainkan pintu untuk kembali. Dan dari hubungan inilah, rezeki menemukan jalannya, mengalir bukan sebagai sesuatu yang dipaksa, tetapi sebagai anugerah yang datang tepat waktu. Ketenangan tidak selalu berarti tidak ada masalah. Ketenangan adalah kemampuan untuk berdiri tegak meski masalah ada. Ia adalah ruang di dalam diri yang tidak mudah terguncang oleh keadaan luar. Dan ruang ini dibangun sedikit demi sedikit, melalui kesetiaan pada hal-hal kecil yang sering diremehkan. Kesetiaan yang tidak membutuhkan sorotan, tetapi membutuhkan kehadiran hati. Di dunia yang serba cepat, menjaga kesetiaan semacam ini bukan perkara mudah. Godaan untuk menunda, untuk mengabaikan, untuk mencari jalan pintas selalu ada. Namun di balik setiap pilihan untuk tetap setia, ada hadiah yang tidak selalu langsung terlihat, tetapi sangat nyata dirasakan. Hadiah berupa ketenangan yang menetap. Hadiah berupa kelapangan yang tidak mudah hilang. Hadiah berupa rasa ditemani, bahkan di saat paling sunyi. Barangkali kamu menyadari bahwa tidak semua orang akan memahami perjalanan batin ini. Tidak semua orang akan mengerti mengapa kamu memilih untuk berhenti sejenak, untuk melambat, untuk lebih memperhatikan yang tidak terlihat. Dan itu tidak apa-apa. Perjalanan jiwa memang tidak membutuhkan banyak saksi. Ia hanya membutuhkan kejujuran. Kejujuran untuk mendengar apa yang selama ini diabaikan. Kejujuran untuk mengakui apa yang perlu dirawat kembali. Jika hatimu terasa lebih tenang sekarang, biarkan ketenangan itu menetap. Jangan terburu-buru membaginya dengan kata-kata. Kadang, yang paling berharga justru tumbuh dalam diam. Biarkan ia mengakar. Biarkan ia membentuk cara pandang yang baru. Dan ketika kamu kembali melangkah ke dunia, biarkan langkah itu membawa keteduhan, bukan kegelisahan. Setiap hari akan tetap membawa tantangannya sendiri. Hidup tidak menjanjikan jalan yang selalu rata. Namun dengan hati yang terjaga, setiap tanjakan terasa lebih mungkin dilalui. Setiap tikungan tidak lagi menakutkan. Karena ada kepercayaan yang tumbuh, bahwa apapun yang terjadi, selalu ada makna yang bisa dipetik, selalu ada kebaikan yang sedang disusun, meski belum terlihat. Channel ini, pada akhirnya, bukan sekadar ruang untuk mendengar, tetapi ruang untuk kembali. Kembali pada kesadaran yang sering tertinggal. Kembali pada keheningan yang menenangkan. Kembali pada hubungan yang memberi makna. Jika suatu hari kamu merasa lelah lagi, bingung lagi, atau sekadar ingin diam sejenak, ingatlah bahwa ruang ini selalu terbuka. Bukan untuk memberi jawaban cepat, tetapi untuk menemani proses. Tidak ada keharusan untuk selalu kuat. Tidak ada tuntutan untuk selalu benar. Yang ada hanyalah undangan lembut untuk terus belajar hadir, setia, dan jujur pada perjalanan sendiri. Karena ketika hati dijaga, ketika niat diluruskan, ketika ibadah dirawat sebagai pertemuan, bukan kewajiban semata, rezeki akan menemukan jalannya sendiri. Ia datang bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan, tetapi untuk menenangkan jiwa. Dan di akhir perjumpaan ini,
Biarlah kita menutup dengan kesadaran sederhana bahwa hidup adalah amanah yang dijalani selangkah demi selangkah. Tidak perlu tergesa, tidak perlu membandingkan, cukup berjalan dengan hati yang terhubung, dengan kesadaran yang terjaga, dan dengan keyakinan bahwa setiap langkah yang dilakukan dengan kehadiran akan selalu mengarah pada kebaikan, meski jalannya tidak selalu lurus. Semoga ketenangan yang kamu rasakan saat ini tidak berhenti di sini. Semoga ia ikut berjalan bersamamu, menyusup ke dalam keseharian, menemani dalam doa, dalam usaha, dalam diam, dan dalam syukur. Dan semoga, ketika rezeki datang dengan berbagai wajahnya, hatimu selalu siap menerimanya dengan lapang, penuh rasa terima kasih, dan penuh kesadaran bahwa semua ini bukan sekadar tentang memiliki, melainkan tentang menjadi.